Di era yang semua serba digital ini, kita mulai dituntut serba cepat, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, juga kita memerlukan beberapa skill agar bisa bersaing dan mempunyai nilai tambah. Di antaranya banyaknya berita tentang resesi pada tahun 2023. Entah itu akan benar atau tidak. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk tahun depan 2023 yuk. Setelah satu skill yang kini sedang banyak dipelajari oleh gen milenial maupun gen Z adalah skill digital. Lalu apakah skill digital itu penting untuk masa depan? Apa itu skill digital? Skill digital adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, memanfaatkan, membuat, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan konten atau informasi menggunakan perangkat digital. Berikut Mindy rangkumkan 5 skill digital yang menarik dipelajari tahun 2023. Skill pertama adalah membuat konten atau content creating. Kenapa sih perlu belajar membuat konten? Karena di era digital sekarang ini adanya konten berkualitas banyak dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis maupun membuat personal branding. Saat ini konten bukan saja untuk sarana hiburan saja Sobat Mindy. Konten digital sudah menjadi media pemasaran produk dan pengenalan branding yang cukup populer di kalangan netizen negara plus 62 ini nih. Nah, buat kamu yang punya banyak ide-ide cemerlang nih, boleh banget menengok peluang untuk membaginya ke media digital loh. Lalu, skill apa aja yang dibutuhin buat bisa bikin konten ya? Menurut Mindy, di sini untuk membuat konten berkualitas akan semakin lengkap jika kamu punya skill editing ataupun desain nih. Di sini skill editing, desain, dan copywriting Mindy gabungkan menjadi satu sebagai skill membuat konten pemasaran nih. Dikarenakan ketiga skill tersebut berkesinambungan untuk menciptakan konten berkualitas. Dengan skill ini, kamu bisa mencoba untuk membuat konten YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Nah, skill kedua adalah digital marketing. Tahu nggak sih apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi untuk mempromosikan produk melalui segala jenis media digital atau melalui internet. Kenapa digital marketing ini diperlukan? Karena dengan adanya keterampilan ini akan memudahkan produk dapat terpromosikan secara terarah. Percuma kan jika saja kita mempunyai produk bagus, namun salah sasaran dalam penargetan promosinya. Alih-alih produknya kejual nih, malah bisa kemungkinan jadi rugi karena salah promosi loh. Dengan digital marketing, kita dapat membuat campaign atau promosi secara detail dan terarah dengan berbagai macam filter promosi calon konsumen seperti jenis kelamin, usia, wilayah tinggal, hobi, pekerjaan, dan hal bersangkutan lainnya. Selanjutnya, skill ketiga adalah data analis. Buat kamu yang sering ngantor mungkin udah familiar dengan kata data analis kan? Apa sih emang pengertiannya? Data analis adalah skill untuk melakukan analisis dan riset data dengan menggunakan tools tertentu sehingga data bisa diterjemahkan dan diolah menjadi laporan supaya perusahaan membuat pilihan dan strategi yang tepat ke depannya. Gimana juga kebutuhan data analis saat ini ya? Profesi data analis sekarang ini sangat dibutuhkan untuk bisnis. Hal ini dikarenakan perilaku, selera, dan tren yang dekat dengan target pasar sangat cepat mengalami perubahan. Dengan adanya proses data analis tentunya diharapkan bisa menghemat waktu,
budgeting, dan tenaga dengan data yang lebih akurat. Skill keempat adalah UI UX Design. Di era di mana semua serba pakai aplikasi ini tidaklah lepas dari peranan seorang UI atau UX Designer. Sebelum Mindy jelasin, UI dan UX Design di sini agak sedikit berbeda loh sebenarnya. UX merupakan singkatan dari User Experience atau pengalaman pengguna. UX Designer adalah orang yang memiliki tugas untuk memastikan suatu aplikasi berjalan dengan logika yang jelas dan relevan dengan kebutuhan pengguna atau user. UX Designer umumnya mencari tahu bagaimana pengalaman pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Pengalaman pengguna secara sederhana dapat dilihat dari mudah atau rumitnya pengguna dalam mengoperasikan suatu aplikasi. Sedangkan UI merupakan singkatan dari User Interface atau antarmuka pengguna. UI Designer adalah orang yang memastikan bahwa tampilan antarmuka pengguna pada suatu aplikasi sudah sesuai dengan pengembangan aplikasi. UI Designer bertugas mendesain tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna suatu aplikasi. Memang pengertian UI dan UX agak mirip bagi orang awal nih pengertiannya, namun sebenarnya beda dan saling melengkapi. Skill terakhir adalah SEO atau Search Engine Optimization. Sebelumnya, pernah nggak sih kamu ngetik searching sesuatu di Google dan mengklik website yang tampil paling atas? Nah, itulah salah satu kegunaan dari peran SEO sobat, yaitu mengupayakan agar website bisa tampil di halaman pertama pencarian Google maupun mesin pencarian lainnya. SEO atau Search Engine Optimization adalah proses mengoptimalkan situs web untuk Google dan mesin pencarian lainnya dengan tujuan mendapatkan peringkat tertinggi dalam lalu lintas web sehingga dapat meningkatkan visibilitas situs. Dengan menggunakan SEO, maka trafik kunjungan website akan meningkat dan imbasnya juga akan meningkatkan penjualan produk dari website tersebut. Nah, itulah 5 skill yang bisa dipelajari tahun 2023 yang berhasil Mindy rangkum nih. Jika kamu ada usul skill apa yang belum disebut, tulis di kolom komentar ya. Bantu juga subscribe, like, dan share video ini jika kamu rasa ilmunya bermanfaat ya Sobat Mindy. Akhir kata, salam dinamis dan terus melangkah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.